Mereka itu punya senjata yang ampuh gitu. Masya Allah. Senjata ampuh mereka itu nggak jauh-jauh dari mereka, termasuk bisa diterima di Madinah. Padahal nggak nyangka ya. Nggak nyangka gitu. Nggak ada kepikiran ya. Ya, nah ketika pengumuman Bang Taufik waktu itu. Iya. Najia TV, meniti jalan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Najia TV dimanapun Anda berada? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berbincang-bincang tentang pendidikan. Kali ini kita akan berbincang dengan Ustadz Saiful Ma'arif. Masya Allah. Nah, Ustadz Saiful Ma'arif ini, beliau saat ini tengah menempuh pendidikan atau belajar di kota Nabi, yaitu kota Madinah, tepatnya di Universitas Islam Madinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan malu Ustaz. Ya khair, alhamdulillah. Mana Bang Taufik, Bang Taufik. Alhamdulillah. Sebenarnya saya segan dipanggil Ustaz. Panggil nama aja. Nama ya? Insyaallah. Masih belajar masalahnya. Masih belajar Masih ya. belajar. Nah, saat ini Saiful alhamdulillah ya dapat diterima di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah. Nah, pemirsa Najia TV mungkin kita minta Ustaz Saiful menceritakan riwayat pendidikan beliau dan daerah asalnya di mana. Oh begitu. Perkenalan sekarang. Iya, betul. Baik, pemirsa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nama saya Saiful Ma'arif bin Kasdal ya. Asal di Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dan ini pendidikan dari SD. Iya, Masya Allah. Saya SD sampai SMA di kampung. di Air Bangis. Di Air Bangis. Masya Allah. Berarti tamat SMA ya? Tamat SMA. Lah, min, sanawiyah, dan man. Dan man. Nanti man di Air Bangis. Di Air Bangis. Sekarang dikenal dengan Man 1 Pasaman Barat ya. Karena man tertua di Pasaman Barat ini tempat kami di Air Bangis. Di Air Bangis. Berarti Saiful Ma'arif alumninya Man 1 Pasaman Barat. Man 1 Pasaman Barat di tepatnya di Air Bangis. Di Air Bangis, nah, sahih. Terus baru setelah itu di akhir pendidikan di waktu man ya, ada keinginan atau gairah sebenarnya sejak kecil ada pengen untuk belajar agama dengan serius gitu. Namun di akhir waktu di man itu adalah guru-guru kita di kampung atau di man itu bahkan yang mendorong kita untuk belajar bahasa Arab, belajar agama dengan benar gitu. Barulah dapat informasi dari beliau, Fizahullah, termasuk mendorong anak waktu awal pertama kali belajar ini, yaitu di salah satu sekolah tinggi di Sumatera ini, di Pulau Sumatera, di Medan tepatnya. Lakin ala kulli hal, kalau boleh cerita panjang sebenarnya, Bang Taufik. Saya daftar tamat MA, ya tamat man tadi, di sekolah tinggi tersebut, 3 kali daftar. Mulai tahun 2017 kalau salah tamat man 17, bayangkan. 17 antum tamat 2017. 17 atau 2018 sekitar itu. Saya daftar ke sekolah tinggi itu. Karena itu beasiswa gratis full, maka kita ada ketertarikan dan ingin untuk belajar di sana dan akhirnya saya tes melalui jalur prestasi di awal. Wah, qadarullah nggak diterima. Karena yang di Medan kan? Benar, yang di Medan. Kita sebutkan saja sekolah tinggi agama Islam As-Sunnah Medan. Sunnah Medan ya tuh. Baru setelah itu, karena memang di situ waktu itu baru-baru dibentuk sekolah tingginya dan kuota terima sangat sedikit. Pendaftar lumayan banyak. Dan yang dites itu tentang perkaitan pelajaran umum. Yang saya tidak terlalu, bukan nggak suka, tapi yang nggak terlalu diperhatikan. Lebih apa ke agama gitu waktu itu. Dan ala kulli hal, qadarul musyafa'al nggak terima. Pantang semangat terus. Ikut jalur reguler. Setelah prestasi nggak lulus, ikut jalur reguler. Tesnya di Payakumbuh. Kalau jalur pertama tadi prestasi langsung ke sana, langsung ke Medan langsung itu. Ke Medannya, langsung Medan kita tes waktu itu kan. Baru jalur kedua reguler saya ikut di Payakumbuh. Walhasil ala kulli hal qadarul musyafal lagi-lagi tidak diterima. Tidak diterima. Bayangkan. Itu di tahun yang sama atau? Tahun yang sama. Tahun yang sama. Di tahun yang sama. Alhamdulillah ala kulli hal. Terus setelah itu saya berpikir mungkin bukan yang terbaik bagi saya di sana gitu. Walaupun waktu itu sedih. Karena waktu penasaran berarti. Penasaran dan saya sudah merasakan kehidupan di sana, Bang Taufik. Waktu ujian tadi tes. Oh ya, waktu langsung ke Medan waktu tes langsung ke Medan, dikasih tempat tinggal.
Nah, udah merasakan Masya Allah, ini yang saya cari, lingkungannya Masya Allah, orang-orang teman-teman yang soleh, bahasa Arab sehari-hari gitu, dan gratis lagi. Nah, kemudian setelah saya nggak terima 2 jalur saya ikuti, saya nggak putus asa dan saya yakin ada yang terbaik Allah siapkan untuk saya. Padahal waktu itu Bang Taufik, kalau boleh cerita juga nih, di waktu man tadi saya ambil jurusan IPK dan saya mendapatkan PIN atau apa namanya, semacam ya bisa lah untuk tes PTKIN gitu, perguruan tinggi, gitu, perguruan tinggi yang ini ya, yang kayak di bawah. Iya, kayak UIN. Nah, saya bisa untuk masuk jalur itu waktu itu. Dan guru-guru saya mendorong, masuklah, rugi nanti. Macam-macam kata waktu itu. Udah kelewat nanti. Udah keluar gitu kan, nanti kemana masa depan kamu katanya gitu. Nah, akhirnya saya karena saya sudah sangat jatuh cinta dengan yang tadi saya sunnah dan saya ingin belajar agama dan saya tahu ingin belajar agama yang baik dan benar, cari kampus yang benar juga gitu. Nah, akhirnya nggak tahu mau kemana lagi. Saya nggak tahu link apa-apa. Yang saya tahu cuma Stay As-Sunnah Medan. Begitu jatuh cinta saya. Itu aja pikiran. Itu pikiran. Nggak tahu yang di Jawa, wala di Saudi waktu itu. Nggak tahu. Mungkin tahu dengar tapi. Oh, justru di UIN nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Tahu tapi mungkin merasa mustahil. Mustahil. Saya orang kampung, gimana caranya masuk ke sana gitu kan? Mustahil bagi saya waktu itu. Tapi setelah itu barulah apa yang saya lakukan. Jadi ustadz saya yang tadi yang mendorong saya untuk belajar agama, bisa saya sebutkan namanya. Iya boleh, silakan tuh. Ustadz Hafizahullah Abu Hisam Sumartono. Nggak asing lagi begitu dia di Bangis ya, Hafizahullah Taala, yang mendorong saya waktu itu untuk belajar. Akhirnya dulu carilah apa kegiatan saya bisa sambil belajar nih, dan juga mungkin bisa katakan bekerja, namun bekerjanya di lingkungan thalabul ilmi. Iya. Barulah saat itu saya dipertemukan dengan Yayasan An-Najiyah. Jadi saya termasuk ada keluarga besar Najiyah juga dulu, Bang Taufik. Pernah di Najiyah waktu itu. Pada waktu itu saya masih baru belajar, hafalan hanya berapa juz. Waktu itu mungkin Yayasan Najiyah, Masya Allah, dengan kerendahan hati atau Masya Allah baiknya ya, menerima saya yang jauh waktu itu, yang tidak punya apa-apa, maksudnya tidak punya banyak ilmu dan tidak sampai sekarang masih belajar gitu kan. Itu alhamdulillah waktu itu mungkin di Yayasan Najiyah juga waktu itu membutuhkan. Akhirnya saya mencari pengalaman lah di sana, mengajar plus belajar, ya anak-anak tahfiz di sekolah dasarnya, dan juga menjadi pembina asrama waktu itu di tahun 2017-2018 waktu itu. Nah, setelah itu di sela-sela saya di Najiyah, saya juga menyempatkan untuk belajar bersama Sajidah di sana, ikut tahsin, ikut kajian-kajian, kadang ada tabligh akbar, ikut juga bahasa Arab sama Ustaz Anto kadang-kadang. Tapi karena kesibukan beliau akhirnya nggak bisa fokus juga, dan saya juga harus punya tanggung jawab mengajar tadi. Baru setelah itu ternyata ini anak sendiri cerita nih. Iya. Gak apa-apa. Iya. Anak minta Masya Allah. Barakallahu fikum. Di An-Najiyah tempat saya mengajar di yayasan ini ya, di SD-nya waktu itu ada tenaga pengajarnya yang tamat dari Jawa, yaitu Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, STDI yang kita kenal. Oh, yang di Jember. Itu Ustaz Yakub kan? Ustaz Yakub waktu itu mengajar di SD. Dari situ saya kenal STDI. Berarti belum ada kepikiran yang lain-lain? Belum ada, masih saya sunnah tadi. Iya. Dan tahun berikutnya pendaftaran mau dibuka lagi, saya masih daftar saya sunnah tadi. Ini tahun kedua nih. Daftar lagi, pantang menyerah, terus mendaftar. Daftar melalui jalur reguler. Tesnya diperkumpul lagi waktu itu, saya daftar lagi. Karena saya kepikirannya nggak mungkin saya belajar yang pakai biaya, yang membutuhkan biaya yang banyak. Kayak saya cari sunnah Medan yang insya Allah belajar lingkungannya mendukung, korornya atau kurikulumnya juga baik untuk saya waktu itu, dan terjangkau bagi saya mungkin. Dengan pikiran itulah mungkin rasanya yang terjangkau bagi kita, yang bisa gitu Bang Taufik. Lah setelah itu walhasil qadarullah masyafa'al, lagi-lagi tidak diterima. Anda belum beruntung. Coba lagi. Enggak. Berarti udah 3 kali. Udah 3 kali. 2 tahun. Berarti 1 tahun pertama 2 jalur, tahun kedua cukup 1 jalur. Cukuplah bagiku, kataku. Waktu itu saya mungkin ada jalan yang lain. Barulah tadi Ustaz Yakub cerita bagaimana di kampus beliau di Jawa waktu itu. Gitu. Berarti diceritakan bagaimana, dan saya tertarik juga. Dan insya Allah terjangkau, dan masya Allah alhamdulillah waktu itu
memudahkan. Akhirnya bisa sampai ke STDI dan saya tes ke STDI. Waktu itu tesnya langsung ke sana, langsung ke kampusnya. Langsung ke kampus. Dan saya habis tes nggak pulang kampung, Bang Taufik. Kenapa Saya tuh? tunggu sampai hasil keluar. Karena eman sayang uang nanti keluar Itu balik lagi. jaraknya berapa? Dari ujian sampai hasil keluar? Jaraknya hampir sebulan lebih. Sebulan. Sebulan. Tinggal di kampus. Alhamdulillah. Stadium Syafi'i Jember. Bukan saya sendiri. Ada teman yang lain yang dari jauh-jauh mungkin seperti saya juga. Kita diberikan penginapan, tempat tinggal sementara hingga keluar hasil. Dan alhamdulillah keluar hasil. Keluar hasil. Keluar hasil waktu itu ingat waktu nggak salah jam 12 malam atau subuh-subuh. Subuhnya saya cek, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Setelah itu diterima di STDI Jember. Di STDI Jember, saya ambil atau saya mulai IDA dulu, program bahasa Arab. Nah, begitu sampai ke STDI, Bang Taufik. Jadi Masya Allah ya, kalau Anda dengar tadi, berarti perjuangan antum itu mulai dari tamat MAN, kemudian pertama awalnya hanya tahu satu kampus saja. Satu kampus saja. Kemudian apa istilahnya berusaha maksimal, kadarullah Allah belum izinkan ya. Kemudian diterima di STDI. Nah, kemudian pas di STDI kok perginya ada ke Madinahnya nih. Oh gitu, kita dengan Madinah. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah di STDI lah saya mengenal atau mendapatkan informasi yang banyak, mudah kita dapatkan informasi karena mahasiswa di sana senusantara. Sampai dikatakan ini kampus Nusantara nih. Sabang sampai Merauke insya Allah ada di sana. Ada di sana ya. Mau dari timurnya, baratnya ada di sana, Bang Taufik. Akan dari luar negara tetangga jiran kita, ada di sana. Kamboja, Singapura ada di sana. Di situ kita dapat informasi. Terlebih kita tahu dosen-dosen di STDI, insya Allah semuanya alumni Jamiah Islamiyah atau Universitas Madinah. Setelah kita tahu dan anak waktu itu pikir juga bagaimana cara mendaftar. Ternyata teman-teman juga daftar semua, berarti mudah nih bagaimana caranya gitu kan. Terus awalnya belum kepikiran juga. Belum, tahun pertama di STDI saya nggak daftar, belum daftar. Saya belajar aja, karena nggak mungkin juga bagi saya gitu. Yang kedua barulah tanya-tanya dan lihat teman-teman kepada daftar semua nih gitu kan. Ya rugi lah kalau nggak. Rugi nggak daftar. Ternyata banyak, hampir semua mahasiswa di STDI itu hampir lah kita katakan banyak mendaftar ke sana gitu. Nah, baru setelah itu saya coba daftar. Itu tahun berapa itu? 2019 kira-kira. 2019 ya. Nah, berarti antum fokus kuliah di sana dulu berarti ya? Iya, saya kuliah di sana. Saya menempuh di STDI selama 4,5 tahun, Bang Taufik. Sebelum ke Jamiah Islamiyah. Berapa? 4,5 tahun? 4,5 tahun. Berarti harusnya udah tamat dong? Tapi 2 tahun saya bahasa dulu, program bahasa. Oh iya, persiapan ya? Nah, persiapan. Baru 2,5 tahun di S1-nya. Di kuliah hadis atau di prodi hadis saya. Nah, akhirnya saya coba daftar dan bismillah daftar. Walaupun di waktu persiapan berarti ya? Iya, di persiapan tahun kedua. Tahun kedua. Ya. Nah, di situ saya punya tekad untuk daftar karena teman-teman semua terdaftar. Nah, harus daftar juga. Saya siapkanlah berkas-berkasnya dan ternyata mudah sebenarnya. Iya, mudah-mudah sulit gitu ya. Mudah sulit ya. Maksudnya bisalah kita capai, Bang Taufik. Maksudnya untuk mempersiapkan berkasnya insyaallah bisalah kita usahakan gitu. Enggak sama dengan yang kita pikirkan sebelumnya. Mungkin misal saya akan daftar di sana gitu. Orang-orang tertentu saja gitu yang pikirkan dulu. Ternyata sampai di sana Allah mudahkan gitu. Walaupun di sana pasti ada namanya halangan, mungkin hambatan atau kesulitan. Kita harus mengeluarkan uang untuk daftar. Itu untuk bukan daftarnya, untuk biaya terjemahan berkas kita. Daftarnya kita pakai terjemah. Iya, bukan terjemah untuk urus SKCK. Walaupun nggak banyak sebenarnya dibandingkan kalau kita sudah diterima, nggak ada apa-apa yang kita keluarkan dibanding kita sampai di sana. Itu yang saya pikirkan. Tapi saya yakin nggak perlu saya keluarkan uang. Dan ternyata lagi-lagi macam ini. Yang tadinya mungkin bisa katakan kita nggak ada uang untuk menerjemahkan. Hatta waktu itu nggak ada, tapi masalah ada aja rezeki. Tadi kan ceritain gimana daftar tadi tuh. Iya. Mungkin bisa ceritakan waktu mendaftar itu ada nggak kesulitan yang dialami waktu mendaftar atau harus didampingi oleh teman atau dosen gitu? Iya, Masya Allah. Saya daftar sudah 3 kali, Bang. 3 kali daftar. Yang pertama kali memang kita butuh nanya-nanya sana sini sama kakak kelas di STDI waktu itu kan. Nah, dibimbing sama teman-teman. Alhamdulillah kita waktu daftar. Waktu itu kalau nggak salah, karena kita daftarnya bareng-bareng, rame-rame waktu itu kan, karena berkasnya sama selesai semua. Di STDI akhirnya waktu mungkin juga dari negara lain juga daftar waktu itu.
webnya atau situsnya hang gitu atau iya. Kalau terlalu banyak. Terlalu banyak kan. Kita waktu itu kita sediakan waktu malam hari supaya kita malam hari kan biar lancar daftar kita kan. Insya Allah penting berkas kita siap, mudah insya Allah. Jadi waktu itu hambatan cuma kita harus sabar. Dan yang perlu diingat, siapkan berkas kita selengkap-lengkapnya. Ana jujur waktu daftar pertama memang tidak terlalu karena kita awal, kita yang penting ada lah. Coba-coba gitu. Ada yang penting yang diminta ada. Tapi ternyata enggak. Setelah tahun kedua Ana ulang lagi, tahun ketiga baru Ana rasa tahun ketiga itu berkas saya lengkap. Lengkap maksud itu semua yang diminta kita sesuaikan apa yang diminta. Gitu. Jangan sembarangan. Kadang sebagai teman-teman ya asal coba aja lah gitu kan. Enggak. Kita usahakan daftar yang kita ajukan atau berkas yang kita ajukan selengkap-lengkapnya. Diminta daftar dokumen pelengkap seperti sertifikat, rekomendasi, rezeki, syahadah, segala macam itu masukin aja itu. Itu tahun ketiga saya merasakan ya ini insya Allah sudah lengkap gitu. Makanya tahun ketiga tentunya bukan hanya karena berkas taufik dari Allah, bisa Allah terima di sana gitu. Itulah kira-kira mungkin yang perlu diperhatikan. Untuk mendaftar ya, berarti gitu. Syarat itu betul-betul harus lengkap. Iya, diusahakan lengkap. Apa diminta sesuaikan apa yang diminta oleh pihak kampus. Gitu. Jangan sembarangan data sembarangan berkas. Jadi nanti buat mungkin pesan aja buat adik-adik yang mau daftar, nah juga tuh harus diperhatikan. Nah, kemudian waktunya gimana tuh? Nanti bulannya biasanya Allah mungkin ada sebulan atau 2 bulan kurang lebih tuh. Biasanya dibuka di bulan-bulan Muharram Safar nih. Ini entar lagi insya Allah Safar. Atau ada tipsnya nggak, Saiful? Ya. Gimana nih untuk yang mau daftar itu? Misalnya tipsnya supaya apakah harus berkumpul sama teman atau gitu. gimana? Gitu. Masya Allah. Sebenarnya saya izin menyampaikan ada akun yang harus diikuti yang untuk mendapat informasi tentang cara mendaftar yang lainnya yang insya Allah kan dibimbing juga, yaitu Instagramnya PPMI Madinah, Persatuan Madinah, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Madinah. Ini insya Allah menjadi perwakilan mahasiswa Indonesia yang ada di Madinah untuk segala informasi sudah disampaikan di sana. Dan juga banyak di sana nanti ada webinar-webinar atau seminar-seminar atau sosialisasi dari teman-teman yang sudah lama di sana ya. Karena Ana juga masih baru. Yang penting ikuti itu, insya Allah puas insya Allah. Setelah dapat informasi yang jelas gitu. Itu mungkin. Berarti IG-nya PPMI Madinah ya untuk mengetahui informasi yang terbaru, terupdate. Insya Allah itu informasi yang resmi dan valid insya Allah. Valid ya. Karena itu sudah dari kampus langsung. Ya. Kemudian jarak dari tes sampai pengumuman? Nah, gini Bang Taufik. Tahun pertama dulu waktu tahun Ana pertama daftar atau tahun-tahun dulu lah, baru tahun Ana yang terakhir kemarin yang diterima itu. Kan sekarang baru tahun ini ya. Tahun pertama, semester pertama, tahun pertama juga. Nah sebelumnya itu dari jarak mendaftar hingga diterima lama. Dulu peraturannya nizam kalau besar itu nizam lama kalau kita sebutkan. Jadi kita daftar misalkan tahun ini keluarnya baru jelas berubah status kita tahun depan misalkan itu pun belum jelas ima kita ditolak atau kita mungkin diterima, calon murosyah namanya atau cadangan ya ini nggak ada cadangan dicalonkan gitu. Murosyah itu artinya sudah disetujui oleh pihak kampus, tinggal lagi pihak kerajaan atau pihak memlakahnya atau dinas pendidikan di sana lah di memlakah. Nah, kadang ada yang 2 tahun baru keluar hasilnya dan kedua nggak terima. Daftarnya tahun ini, 2 tahun setelahnya baru hasilnya tahu dan itu tidak diterima. Gitu, dan kita nggak daftar. Akhirnya kita nggak daftarkan setiap tahun. Itu akhirnya kita lama nunggu. Ada juga macam-macam. Tapi alhamdulillah di nizam yang baru ini, peraturan yang baru atau web yang baru ini, Minhati namanya, itu sekarang sudah jelas. Itu anak tahun pertama rasanya yang anak rasa insya Allah kita misalkan tahun itu insya Allah status kita sudah jelas. Misalkan bulan September kita mendaftar, September mendaftar, kemudian berapa bulan setelah itu Maret tahun berikutnya itu sudah jelas status kita. Kalau nggak diterima, kalau nggak kita dicalonkan murosyah tadi itu calon diterima. Kalau nggak barulah itu murosyah itu baru dari murosyah tadi ke diterimanya 2 bulan setelahnya, mungkin November kayak anak kemarin gitu. Anak daftar September,
Murosyah saya Maret waktu bulan Ramadan waktu itu. Maret diumumkan. Murosyah, baru November diumumkan yang diterima. Iya. Jadi satu tahun insya Allah kurang lebih. Baru Maret setelah film daftar. Baru Maret kemarin saya berangkat. Baru berangkat ya. Berarti jaraknya lumayan juga ya, 1 tahun. 1 tahun. Itu lebih cepat daripada peraturan yang lama. Ya? Lamanya kita daftar tahun ini, 2 tahun setelahnya baru tahu dan ternyata nggak terima. Kalau ini kan jelas. Kita daftar bulan September kemarin, Maret itu sudah tahu kita Maret tahun berikutnya diterima Murosyah tadi dicalonkan atau kita ditolak. Jadi kan kalau kita tahu ditolak Bang Taufik, kita bisa daftar lagi di bulan Muharram. Ya, seperti itu. Nah, gimana perasaan antum nih pas begitu diterima, kemudian begitu belajar di sana, gimana? Masya Allah. Saya sedikit cerita dan saya pernah ini Bang Taufik, barakallahu fikum, lihat video asatidzah kita yang alumni di sana, kan bagaimana mereka banyak di antara mereka bercerita mereka itu punya senjata yang ampuh gitu. Senjata ampuh mereka itu nggak jauh-jauh dari mereka, nggak sulit untuk dapatkan itu doa orang tua, doa ibu terlebih katanya. Anak banyak dengar dari sedih demikian. Nah, anak itu sedikit cerita. Saya juga amalkan yang demikian. Anak tidak pernah lepas. Nanti saya minta sama orang tua, didoakan kemudahan untuk belajar, termasuk bisa diterima di Madinah. Padahal nggak nyangka ya? Nggak nyangka gitu. Udah. Ada kepikiran ya? Ya, nah ketika pengumuman Bang Taufik waktu itu, kalau salah tanggal berapa tuh pengumumannya? Bulan November kemarin itu, tahun 2022. Teman-teman, anak nggak tahu kalau pengumuman sedang ada pengumuman. Tiba-tiba teman-teman pada nanya kepada saya, teman-teman yang kenal saya atau yang tahu saya Murosyah tadi yang dicalonkan itu, kemana satu-satu? Nggak tahu, saya belum cek gitu kan. Cek sekarang, anak nggak berani. Saya nggak berani buka gitu, takut gitu kan. Karena gini Bang Jimmy, walaupun tadi statusnya Murosyah, itu belum 100% tentu diterima. Nah, itu perlu diperhatikan. Jangan kita sudah Murosyah diterima. Bisa jadi ketika di kampus sudah kamu Murosyah itu artinya pihak kampus sudah menerima berkas kita. Namun dilempar lagi ke pihak berikutnya, bisa dikatakan dinas pendidikan kalau nggak salah, dinas pendidikan di Saudi gitu, berundang gitu, apakah diterima gitu. Ada sebagian tapi nggak banyak, tapi rata-rata emang yang Murosyah insya Allah diterima. Diterima otomatis. Makanya anak waktu itu dicerita lagi nih Bang Taufik, waktu saya Murosyah itu saya terus sedikit cerita juga banyak berdoa dan juga minta nasihat para asatidzah. Asatidzah bilang itu juga demikian. Ya ada di antara kita atau teman kita mungkin dulu Murosyah, namun Allah nggak berikan taufik, nggak muafak gitu, kalau berikan taufik diterima. Gitu. Makanya tuh jangan lepas tuh berdoa dan luruskan niat katanya. Minta doa sama orang tua. Itu udah terakhir nih ya. Terakhir nih kita ada orang, sebagian orang tahu kita Murosyah gitu kan. Tiba-tiba nggak terima kan, saya juga iba juga, kasihan juga kita kan. Akhirnya waktu itu, alhamdulillah saya juga amalkan senjata ampuh tadi. Saya nggak berani buka web itu sampai saya telepon orang tua, saya minta doa. Sekarang doa ibu, saya bilang doa sekarang gitu kan. Setelah doa baru saya buka. Emang ya orang tua bilang saya udah waktu itu katanya. Dan alhamdulillah waktu itu saya buka. Iyalah campur haru, tangis, gembira, senang dan terharu dan itu setelah ada kebahagiaan sendiri bagi kita gitu kan, ketika yang kita cita-citakan melalui banyak kali pendaftaran kita coba, mulai dari tadi mulai dari mungkin habis tamat kita nggak terima di sini, lanjut ke SD dan SD, insya Allah juga terima kasih di sana saya banyak mengenal atau banyak pengalaman di sana. Awal saya belajar bahasa Arab secara intensif ya. Juga di sana saya ada formasi untuk daftar di UIN, dorongan dari asatidzah juga teman-teman, masya Allah. Jadi baru situ masya Allah kebagian sendiri waktu pendaftaran pengumuman itu. Namun Bang Taufik, lagi nih sebentar lagi. Kita belum puas walaupun sudah terima, tapi kita ada masih kan kita ada lega sedikit, namun kita masih ada perjuangan, yaitu untuk pemberkasan lagi, diperbarui pemberkasan kita, finalisasi gitu. Kayak SKCK yang mati dihidupkan kembali, itu harus ke Mabes Polri, kemudian yang lain-lain kita perbarui, dan baru setelah itu nanti ada tes kesehatan. Ada lagi tesnya. Ini yang kita sebelum ini berangkat karena kan nggak boleh kita masuk negara lain, kita ada penyakit, ada tes kesehatan, ada biometrik ya. Waktu itu kita deg-degan juga nih. Bisa juga ada faktor bisa. Dan itu ada Bang Taufik. Ada yang udah diterima dan ternyata lihat terakhir hasilnya dia terkena penyakit yang menular seperti hepatitis, TBC dan AIDS, HIV ya, termasuk yang sangat dilarang itu. Dan demikian Bang Taufik,
Alhamdulillah. Kita belum lega tuh kan, kita dah teri apalagi ini sampai kan. betul-betul inilah ya. Kita harus diperkuat doa kan agar Allah mudahkan. Alhamdulillah akhirnya satu persatu kita lewati, dan itu Masya Allah kita terima kasih kepada pihak tadi PMI Madinah yang Masya Allah bantu kita Bang Taufik. Betul disupport ya. Disupport maksudnya membantu kita, mengarahkan kita, ada sosialisasi, pesepkan itu, dan itu juga kita butuh dana untuk dana awal untuk mengurus semuanya gitu, dan itu diganti sama pihak kampus. Dan alhamdulillah saya pribadi dan kita semua terima kasih kepada tadi pengurus Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang di Madinah yang bantu kita hingga kita sampai di sana, hingga kita dapat asrama barulah mereka lepaskan. Masya Allah. Hingga kita bertemu dengan senior baru mereka lepaskan kita seperti nggak masuk baru lagi gitu. Jadi gitu Bang Taufik. Perasaannya gimana belajar di situ? Masya Allah. Jadi kita dapat nasihat Bang Taufik. Belajar di Madinah 2, nikmat dan amanah. Ini harus dipegang nih. Bagi saya ingatkan diri saya pribadi dan juga semua teman-teman yang Allah berikan karunia bisa belajar di sana. Itu nikmat terbesar. Anak sampai pernah saya menghubungi salah satu dosen saya di SD waktu itu. Pertama saya sampai di sana, bahkan beliau nelfon saya waktu itu, beliau nanya kabar gimana dapat asrama segala macam. Ya beliau tuh Masya Allah, Fizullah, beliau tanya saya, gimana di Madinah? Masya Allah, alhamdulillah. Nabi bilang, ya yang pas apa yang kita cita-citakan dulu, doa kita dulu Allah kabulkan sekarang. Tidak lagi ada amanah yang harus kita jaga, amanah yang harus kita jaga. Kita di sana tuh ngapain gitu. Nah tadi sebelum berikutnya Ustadz tadi yang menelpon saya, Masya Allah, Fizullah, beliau tanyakan, antum dimanapun, antum tinggal apapun, ujian antum di Madinah. Dia kan ada pasti ada ujian dengan iklim yang berbeda. Enak kayak gitu aja ya. Ada iklim yang berbeda, budaya yang berbeda yang kita harus adaptasi Bang Taufik ya. Kita bilang, antum sekalipun tinggal di jalan-jalannya kota Madinah itu lebih baik daripada antum tinggal tempat selain itu. Karena apa? Karena berkahnya kota Nabi SAW. Iya, kota Nabi SAW berkah. Kita tahu Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah ta'usyad. Ya Allah, berikanlah karunia kepada kami kecintaan kepada Madinah sebagaimana kami cinta kepada Makkah, atau lebih cinta kami Madinah daripada Makkah. Begitu Nabi cinta kepada kota Madinah yang penuh berkah. Kita tahu lah, dan semua kita pasti ingin Bang Taufik untuk tinggal di Madinah, belajar di sana. Tentunya kita bersyukur dan terus mohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk menjaga amanah tadi. Amanahnya apa Bang Taufik di sana? Kira-kira apa Bang Taufik amanah kita di sana? Kita udah dikasih garansi Bang Taufik. Tentu belajar dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Itu yang kita hendaknya. Saya ingatkan diri pribadi untuk benar-benar menjaga amanah ini. Untuk apa kita ke sana? Apakah mencari fulus atau mencari ilmu? Karena di sana Bang Taufik, ini lagi-lagi nasihat. Banyak jual godaan ya. Itu Bang Taufik. Nasihat dari setelah kita nih Bang Taufik. Di sini ini dibuka banyak pintu. Antum mau pintu fulus atau pintu ilmu? Pintu fulus silakan antum banyak di sana. Antum apalagi antum nilai jual antum mahal, antum belajar di Madinah. Itu orang banyak yang ada brandnya gitu. Iya gitu. Allah musta'an, semoga Allah jaga kita, Allah jaga hati kita, Allah uruskan diri kita. Ini nasihat untuk anak pribadi, karena itu sudah Bang Taufik. Iya, dunia kan fitnah terbesar bagi kaum muslim, bagi Nabi kan. Apalagi di sana bukakan semuanya. Kita mau fulus, insya Allah banyak jalannya. Kalau mau ilmu, ada juga jalannya, dan kita harus bersabar. Itulah perjuangannya. Perjuangan. Iya, semoga Allah mudahkan. Doakan saya Bang Taufik dan juga pemirsa kaum muslimin yang berada Bang Taufik ya, untuk bisa. Ngomong antum udah married nggak? Kalau masalah married kita kayaknya bincang santai episode berikutnya kan. Ini kan tadi ceritanya di awal dari pendidikan di Bang Taufik. Kalau masalah zuat atau married itu nanti episode 2 insyaallah. Masyaallah. Baik, Saiful jazakallahu khair ya. Tapi suka Bang Taufik. Kalau kita cerita panjang, namun ini secara singkat yang semoga menginspirasi. Dan insyaallah Bang Taufik, kalau teman-teman nanti pemirsa Najia ingin informasi atau ingin bertanya kepada kita, kepada Najia, apa bisa kasih nomor saya atau akun saya dan yang lainnya insyaallah. Iya. Mungkin ada akun antum ada nggak? Bisa insyaallah dikunjungi insyaallah Instagram Saiful Ma'arif dan yang lainnya insyaallah, atau nomor handphone nanti bisa dihubungi tim Najia. Siapa tahu nanti ada yang bertanya, anak-anaknya yang mau kuliah di sana. Di sini kita bukan dalam bab menggurui, tapi kita sering tahun. Karena kita yakin seperti anak tadi yang saya sangka mustahil untuk daftar Madinah karena sulit.
karena kita di kampung nggak dapat informasi. Tapi kalau ada sekarang zaman ini kita bisa share browsing Bang Taufik. Insya Allah bisa kita nanti bantu untuk sharing. Lagi-lagi bukan berarti menggurui karena saya masih baru, masih 1 tahun pertama nih. Tapi apa yang kita ketahui insya Allah kita berbagi dan kita insya Allah akan berujuk kepada PPMI Madinah insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti harapannya antum juga bisa nanti membantu adik-adik ya, senior yang mau junior yang mau daftar di kuliah di sana. Insya Allah. Dan informasi juga berapa orang anak Pasaman Barat? Oh, Pasaman Barat. Oh ya, Masya Allah. Pasaman Barat yang saya tahu, yang aktif sekarang ya. Yang saat ini. Ada 5 orang, Bang Taufik. 5 orang. Ada 5 orang dari Air Bangis, saya 2 orang. Dan ini Masya Allah, ajibnya kita berhadapan rumah kita nih. Masya Allah, ya Allah. Dan dari Sungai Awu, 1 orang. Dari sini, Sepangpat. Di setelah lagi katanya Sepangpat, tapi saya belum ketemu. Katanya ada, dari Sepangpat juga. Ada 5 orang, dari Pasaman Barat. Alhamdulillah. Kita berharap, Insya Allah setiap tahun ada yang diterima. Amin. Itu Allahumma amin. Doakan para pemirsa ya Bang Taufik ya, ada kaum muslimin. Insya Allah. Jadi, Siful, karena dengar waktu juga. Benar. Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain waktu. Insya Allah. Kesempatan. Terima kasih atas bincang-bincang kita nih. Semoga bermanfaat Bang Taufik ya. Untuk kita semua. Amin. Dan pemirsa Najia TV, nanti Insya Allah kita di lain waktu kita cari waktu lagi untuk bincang-bincang santai dengan Saiful Ma'arif, mahasiswa Universitas Islam Madinah. Yang saat ini beliau belajar di sana dan saat ini dalam keadaan liburan ya. Libur musim panas kita alhamdulillah. Saya senang bisa berkunjung di Najia TV Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga mengabdi di Pasaman Barat. Pasaman Barat ya, Pasaman Barat Insya Allah. Semoga mudah. Baik pemirsa Najia TV, demikian dulu bincang kita. Saya Taufik Adrian, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik.